ya. Kalau ini bisa kita keluarga ya, kita kan punya usaha kadang-kadang bisnis itu harus disupport suami istri. Iya. Jangan sampai suami menjalankan bisnisnya tapi istri gembosi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah. Saat ini sekarang saya sedang berada di Gria Hidup Berkah. Nah, di sebelah saya sudah hadir ya. Beliau adalah seorang pengusaha, seorang trainer, seorang inspirator, dan seorang motivator. Dan tentunya beliau juga termasuk guru saya yang tercinta. Baik, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Coach Edi Darmoyo. Waalaikumsalam Ustadz Ananta. Masya Allah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Khair. Masya Allah. Coach, tadi saya menyebut tentang Gria Hidup Berkah. Ini bidang apa ya Coach? Mungkin pemirsa ini bertanya-tanya. Oke. Jadi Gria Hidup Berkah itu salah satu nama ya yang saya pasang di tempat ini karena saya punya visi agar tempat ini menjadi tempat di mana orang berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Hidup berkah itu kan artinya ziyadatul khair. Ya, ketika seseorang bertambah kebaikan-kebaikannya. Nah, di sini banyak orang datang untuk belajar, orang datang untuk konsultasi dan sebagainya lah. Pengen berubah lebih baik. Tempatnya di sini, insya Allah. Masya Allah. Doanya ya pemirsa sekalian. Ya. Luar biasa pemirsa. Jadi tempat Gria Hidup Berkah ini adalah termasuk tempat yang mudah-mudahan ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena niatnya untuk membantu orang. Iya, gitu, ya, iya betul. Ta'awun, tabaru, dan takaful. Oke, betul sekali. Nah, terkait masalah bisnis nih Coach, saya kok menyimak ini beliau juga termasuk penulis buku yang bukunya tuh judulnya luar biasa, agar bisnis melompat lebih tinggi pemirsa. Nah, bisa diceritakan Coach dari buku ini dan pengalaman bisnis yang Coach Edi Darmoyo itu lakukan itu seperti apa agar pemirsa ini mendapatkan inspirasi? Ya, jadi buku ini sebenarnya bagian dari materi-materi yang selama ini saya pelajari, baik melalui orang-orang yang sukses, orang-orang yang pernah jatuh kemudian bangkit kembali, sama beberapa program pelatihan yang saya bawakan, yaitu program Umat Terbaik Hidup Berkah. Masya Allah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa produk yang kita jual di tempat saya itu adalah produk pelatihan, ya, produk konsultasi, produk tes kepribadian, ya. Kemudian membantu orang yang sedang punya masalah, dia sedang kebingungan, kehilangan arah, maka bisa datang ke sini. Saya mendengar, kemudian saya tunjukkan bahwa sebenarnya dia tuh punya kemampuan loh, punya potensi loh untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, di buku ini saya menunjukkan, judulnya kan 10 kunci agar orang bisa melompat lebih tinggi. Bahwa ternyata problem bisnis itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau orang itu mau melihat ke dalam dirinya. Ya, misalnya penjualan menurun. Betul. Dia itu masalah yang sering terjadi nih. Misalnya di sini penjualan menurun. Apalagi kondisi seperti ini ya, Coach. Betul. Wah, ini penurunannya bisa 90% ini. Nah, maka kunci itu harus dibuka dalam dirinya. Ini kira-kira apa yang aku kurang pelajari ya, aku kurang belajar apa? Apa yang salah dalam bisnisku? Apa yang kurang dalam penjualanku selama ini? Ya. Gitu dia tahu bahwa kesalahanku mungkin aku kurang belajar, aku kurang mengupdate strategi bisnis, maka dia pasti akan tahu, oh berarti aku harus belajar ke orang lain. Jadi itu semua memang tergantung dari proses bagaimana dia bertanya ke dalam dirinya, penyebab masalahku itu apa sih? Setelah dia tahu kekurangannya, setelah tahu problemnya, baru dia pasti akan tahu pintu terbuka, oh berarti aku harus begini, aku harus ketemu misalnya Ustadz Ananta, konsultasi, ketemu saya, gitu lah, pokoknya begitu. Luar biasa pemirsa. Jadi pemirsa sekalian, ini buku ini sangat bagus sekali ya. Insya Allah sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini harus memiliki Coach ya. Insya Allah. Nanti informasinya di bawah ini bisa didapatkan di Coach Edi Darmoyo. Nah Coach, ini terhadap permasalahan tadi Coach ya, masuk ke, berarti kan ini
kalau kita berbicara manusia itu kan fitrahnya baik ya. Iya, iya. Nah, saya sering sih mendengar Coach Edi Darmoyo itu sering menyampaikan di trainingnya dan sebagainya tentang psikogenetik ya Coach ya. Itu bisa diceritakan apa dan bagaimana sih manfaat untuk yang kita dapatkan atau sebagai pemirsa TV untuk dapatkan ini? Iya. Jadi psikogenetik itu adalah sebuah ilmu atau sebuah kompetensi yang akhir-akhir ini saya tekuni. Jadi lebih kepada program pengembangan potensi manusia. Oh, misal apa ini Coach? Yang paling begini, ringan saja, contoh pengusaha ringan saja. Pengusaha, begini, ketika seorang pengusaha misalnya, dia menghadapi sebuah masalah, contoh misalnya, dia bosan dengan bisnis yang dia tekuni. Ya, betul, sering banget itu. Sering banget, orang ini kebingungan, kayaknya kok bisnis saya sudah nggak prospek. Ya. Akhirnya dia mengalami demotivasi. Setelah demotivasi, dia mulai kebingungan. Berarti bisnis yang tepat buat aku yang kayak apa? Oke. Nah, saya membantu. Psikogenetik itu berbicara tentang bahwa seseorang itu sebenarnya punya sumber daya yang cukup. Everyone resourceful. Dia tuh sebenarnya punya. Allah sudah memberikan dia, ya. Allah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang dengan perhitungan Allah yang terbaik. Wah, luar biasa Coach. Jadi saya hanya mencoba untuk membantu dia untuk mengenal tipe kepribadian dia. Contoh. Termasuk membuka tadi potensi tadi ya Coach. Potensi dia, iya. Dan ini secara genetik memang kita itu mewarisi sebuah kepribadian, mewarisi sebuah karakter potensi yang sudah disampaikan menjadi fitrah kita itu sudah ada. Tinggal kita mengembangkan gitu ya Coach. Kebanyakan ini dalam psikogenetik itu kita membahas ada 3 faktor yang berpengaruh bagi suksesnya seseorang, yaitu faktor genetik, sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, faktor lingkungan, dan faktor spiritualitas. Oh, Masya Allah. Nah, ketiga faktor itu iya betul. Ketika seseorang sedang down ya, biasanya dia itu hanya menjadi seseorang yang menjadi pribadi yang dibentuk karena lingkungan. Kebiasaanku seperti ini. Iya. Contoh nih misalnya ada orang yang dia itu dididik sama orang tuanya, kamu tuh jangan terlalu mata duitan, contoh begitu. Jangan menjadi orang yang serakah, jadi orang tuh yang nerimo. Oh ya. Padahal dia bisnis. Ya, padahal dia bisnis dan ada peluang-peluang baru yang luar biasa. Nah, ini ketika dia mau mengejar itu tiba-tiba ada pesan orang tua yang menghambat dia. Nah, ini yang harus kita benahi. Betul. Nah, apalagi kalau secara genetik ternyata dia itu punya karakter yang memang jago cari duit. Wah, luar biasa. Ini bertentangan akhirnya kan, bentukan lingkungan dengan genetik dia itu bertentangan. Maka kadang-kadang dia galau, kadang-kadang menjadi tidak sinkron. Nah, kita tuh menyelaraskan. Seseorang kembali ke fitrahnya, Mas, kamu itu sebenarnya punya kekuatan, misalnya jago bisnis. Maka harus dikembangkan, tapi saya kok nggak bisa, saya kok ada hambatan. Nah, dari mana hambatan itu? Ternyata bisa jadi dari lingkungan keluarganya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita selaraskan, kemudian kita akhirnya mengajak ke yang faktor yang ketiga, faktor spiritual. Spiritualnya, ini penting ini pemirsa ya? Penting sekali. Ya, kita mengevaluasi apakah ada misalnya harta-harta yang haram, ibadahnya bagaimana, hubungan suami istri bagaimana, ya. Nah, ini yang kita perbaiki. Jadi faktor genetik itu akan menjadi genetic engine, ya. Sedangkan pengaruh lingkungan itu menjadi personality engine. Masya Allah. Ya, itu. Jadi ini harus sinkron. Betul. Saya banyak bertemu orang-orang yang dia ketika mengandalkan bentukan lingkungan, ya, kemudian mengalami benturan, dia tuh kemudian aku tuh harusnya seperti apa, kebingungan. Nah, ini saya hadir untuk menemani dia. Ya, saya ingin bahwa fitrah dia itu bagus, kamu tuh punya potensi hebat, untuk saya membantu dia untuk mengenali genetik dia. Ada tools-toolsnya ya, ada tools-toolsnya. Mungkin dengan dia menulis sesuatu, dia mengerjakan sesuatu. Akhirnya saya ajak dia untuk mengenal dirinya dan dia akhirnya lebih merasa tenang, nyaman dan menemukan berarti aku harus begini. Betul. Nah, itu. Masya Allah pemirsa, ini suatu ilmu yang baru dan luar biasa di dunia psikogenetik gitu. Iya, betul. Pemirsa di rumah, begini Coach, ketika kita berbicara masalah tadi
usaha atau bisnis ya. Kadang-kadang sering nih pemirsa atau saya sendiri tuh merasakan begini. Ini peluang usahanya bagus ya, dan sudah terdistribusi juga bagus, planningnya juga bagus, bahkan persiapannya, manajemennya juga sudah bagus. Tapi kok ada merasa passionnya nggak pas gitu, atau ada rasa di dalam diri ini tuh ya nggak cocok aja dengan usaha yang akan dijalankan. Ini bagaimana cara menanggapi solusinya dan menyelesaikan masalahnya seperti ini, Coach? Bisnis itu harus bisa dijalankan, harus memiliki pasar, ya, dan harus bisa meningkatkan passion kita. Jadi ketika bisnis ternyata menghasilkan uang, keuntungan, tetapi kok kita tidak passion, syarat saya adalah segera delegasikan bisnis ini ke orang lain. Oh gitu. Ya, perbaiki sistemnya dulu agar dia bisa dijalankan orang lain dan kita bisa mulai mencari bisnis lain yang sesuai dengan passion kita. Iya. Ya. Jadi itu saran saya, saran saya begitu. Tetapi kalau ternyata bisnis sudah nggak menguntungkan, dan dia nggak passion, dia sudah serahkan orang lain. Ya. Atau transformasi, merubah ke bisnis yang lain, ya, menjadi itu lebih masuk akal menurut saya. Maka sebenarnya penting bagi kita itu untuk mulai ketika memilih sebuah bisnis, ya. Kalau ini bisa kita keluarga ya, kita kan usaha kadang-kadang bisnis itu harus disupport suami istri. Iya. Jangan sampai suami menjalankan bisnisnya tapi istri gembosi. Oh, ini bahaya itu. Iya, bahaya. Secara tidak langsung sering terjadi nih di beberapa keluarga nih. Iya. Gitu. Jadi begitu salah sedikit istri ngomelnya minta ampun. Ini menyedot energi banget. Ya, maka ketika berbisnis ini, ketika kita mau berwirausaha, pastikan ada keselarasan visi antara pasangan suami istri. Nah, itulah yang ada dalam program kita juga di Be Happy Couple. Ya. Bisa disampaikan ke pemirsa? Bisa. Jadi intinya begini, kalau keluarga kita itu rukun, samara, sakinah, mawaddah warahmah, itu energinya positif.